Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menikah dengan seseorang yang tidak kalian kenal hanya karena mimpi? Bagaimana jika orang itu ternyata bukan manusia biasa, dan rumah yang kalian tinggali bersama menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibuka? Kisah kali ini bukan sekadar tentang pernikahan yang dipaksakan, tapi tentang rahasia gelap, kutukan lama, dan keputusan yang bisa mengubah takdir dua jiwa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang tak kalah mencekam. Ambil posisi ternyaman kalian, karena kisah rahasia suami Mustika antara cinta dan kutukan akan segera dimulai. Tapi, ingat, jangan pernah buka pintu, bahkan jika kalian mendengar suara yang memanggil dari baliknya. Mustika duduk di teras rumah, menatap langit senja yang mulai memudar keunguan. Hatinya gelisah. Ibunya baru saja menyampaikan keputusan yang membuat darahnya berdesir dingin. Ia harus menikah dengan seorang pria yang bahkan belum pernah ia kenal, yang konon hidup sebagai pengemis di pinggiran desa sebelah. "Apa ibu serius?" tanya Mustika, lirih, nyaris berbisik tapi nadanya penuh penolakan. "Aku belum siap menikah, apalagi dengan orang seperti itu." Ibu Mustika, seorang janda setengah baya yang keras kepala, tidak menunjukkan raut ragu sedikit pun. "Ini sudah petunjuk dari almarhum ayahmu. Ibu 3 kali bermimpi hal yang sama. Dalam mimpi itu, ayahmu bilang, Mustika harus menikah dengan lelaki itu kalau ingin terhindar dari malapetaka." Mustika ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas berat bercampur bingung. Ia perempuan modern, lulusan perguruan tinggi, berakal sehat. Masa ia hidupnya ditentukan oleh mimpi? Namun, malam itu juga, setelah makan malam yang sunyi, Mustika duduk di kamar dan merenung. Mimpi yang disebutkan ibunya, apakah hanya sugesti semata? Ataukah benar-benar pesan gaib? 2 hari kemudian, pernikahan itu digelar secara sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan tetua kampung. Pria itu datang mengenakan pakaian lusuh, tubuhnya kurus, wajahnya tirus dan tampak jauh lebih tua dari usianya yang katanya 30 tahun. Namanya Jaka. Ia hanya menatap Mustika dengan mata yang sayu namun hangat, seolah menyimpan rahasia besar yang tak bisa ia ucapkan. Mustika diam sepanjang prosesi. Ketika ijab kabul dilafalkan, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena cinta, tapi karena firasat. Ada yang tidak beres, tapi ia tidak tahu apa. Dan malam itu, Mustika melangkah masuk ke rumah Jaka di kaki bukit, rumah tua berwarna kelabu, berdinding kayu tua yang berderit setiap kali disentuh angin. Ia belum tahu bahwa langkahnya ke dalam rumah itu akan membawa hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Langkah Mustika terdengar jelas saat menyentuh lantai kayu tua yang dingin. Lampu gantung di ruang tengah berayun perlahan, meski tidak ada angin yang terasa. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih yang sudah menguning, menampilkan wajah-wajah yang asing bagi Mustika. Semuanya tampak menatapnya, diam-diam. "Maaf kalau rumahnya tidak nyaman," kata Jaka, membuka pintu kamar. "Aku tinggal sendiri selama bertahun-tahun, jadi banyak bagian yang tak terawat." Mustika hanya mengangguk, rasa enggan membuat lidahnya keluh. Ia melirik ke sekeliling, mencatat keberadaan satu pintu di ujung lorong, yang dikunci dengan gembok tua, dan di atasnya digantung semacam jimat kecil dari anyaman daun kelapa. Aneh. Ia tak pernah melihat benda semacam itu di rumah siapapun sebelumnya. "Ruangan itu?" tanyanya pelan. "Gudang. Sudah lama tak dipakai," jawab Jaka cepat, terlalu cepat. Wajahnya mendadak kaku, dan ia buru-buru mengganti topik. "Kamar kita di sebelah sini." Malam pertama mereka tak diisi dengan kebersamaan, melainkan diam dan ketegangan. Mustika berbaring membelakangi Jaka, matanya menatap dinding yang retak-retak. Di luar suara jangkrik bersahutan, lalu berhenti tiba-tiba, seperti dipaksa diam. Tepat pukul 2 dini hari, Mustika tahu karena ia melihat jam tua di meja rias. Ia terbangun oleh suara berderit panjang dari lantai bawah. Seperti ada yang berjalan pelan,
menyeret langkah dengan beban berat. Mustika menahan napas. Jaka masih di sebelahnya, napasnya teratur. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan kamar. Mustika menggenggam selimutnya erat-erat. Tidak ada yang mengetuk. Tidak ada suara lanjutan. Hanya diam. Pagi harinya, Jaka bertingkah seperti biasa, seolah tidak ada yang aneh semalam. Mustika hendak bertanya, tapi urung. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang disembunyikan di rumah itu, dan ia bertekad untuk mengetahuinya, meskipun harus membuka rahasia yang tak seharusnya dibuka. Sudah, 5 hari Mustika tinggal di rumah itu. Rutinitasnya tak jauh berbeda. Bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, dan melihat Jaka pergi entah kemana setiap menjelang sore. Lelaki itu selalu berkata bahwa ia hanya pergi menenangkan diri ke sungai. Tapi Mustika tahu ada yang lebih dari itu. Kenapa selalu pergi sore hari? Sampai malam pula, tanya Mustika satu siang saat mereka duduk di serambi. Jaka hanya tersenyum samar. Kau tidak akan percaya meski aku menjelaskannya. Jawaban yang justru membuat Mustika semakin curiga. Setiap sore, saat bayangan pohon mulai memanjang, Jaka akan keluar membawa tas kecil dari rotan dan kembali hanya menjelang tengah malam. Mustika pernah mengintipnya dari jendela. Langkahnya pelan, seolah tubuhnya menahan beban tak kasat mata. Dan selalu, sebelum keluar pagar, ia akan menyentuh jimat di atas pintu gudang yang terkunci itu, membisikkan sesuatu yang tak bisa didengar jelas. Mustika mencoba membuka gembok pintu gudang, itu sekali, tapi segera mundur saat merasakan hawa dingin aneh menyentuh tangannya. Seperti disentuh es, tapi bukan dari udara. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar, menyinari lorong rumah yang sepi. Mustika sendirian. Jaka belum pulang. Saat ia hendak menutup jendela, matanya menangkap sosok di halaman belakang. Bukan Jaka. Sosok itu terlalu tinggi. Rambutnya menjuntai sampai ke tanah. Tubuhnya seperti terbungkus kain putih kotor. Mustika membeku. Tiba-tiba, hilang. Ketika Mustika memberanikan diri membuka pintu belakang, tidak ada apa-apa. Hanya angin malam dan bau tanah basah yang menyengat. Ketika Jaka pulang, ia basah kuyup. Tapi ekspresinya bukan karena kedinginan, melainkan karena marah. Kau membuka pintu belakang? Tanyanya datar. Mustika mengangguk perlahan, bingung dan takut. Aku hanya melihat seseorang di luar. Aku pikir itu kamu. Jaka menghela napas panjang. Lalu dengan suara berat, ia berkata, kalau kau ingin tetap aman, jangan buka pintu apapun saat hujan deras. Jangan. Mustika tak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Suaminya memang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang lebih dari sekadar masa lalu kelam. Dan ia akan mencari tahu. Sejak malam hujan itu, Mustika mulai sering terbangun tengah malam. Bukan karena suara lagi, tapi karena perasaan. Seolah ada seseorang berdiri di sudut kamar, mengawasinya dari kegelapan. Pada malam ke-7 setelah pernikahan, hal itu bukan lagi perasaan. Ia benar-benar melihatnya. Ketika membuka mata, Mustika melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Punggungnya membungkuk, tubuhnya seperti berasap samar. Mustika menahan napas. Matanya membulat. Jaka tidur di sebelahnya, tidak bergeming. Bayangan itu tak bergerak, tapi seperti berdenyut, gelap dan lebih pekat dari malam. Lalu perlahan, bayangan itu memudar, menyatu ke dalam dinding. Hilang. Pagi harinya Mustika pergi ke warung kecil, milik Makrondo, tetua desa yang dikenal banyak tahu soal hal-hal gaib. Ia bercerita seadanya, tidak menyebut nama Jaka, hanya menyebut bahwa ia tinggal di rumah tua di kaki bukit. Makrondo langsung menatapnya tajam. Rumah yang ada jimat anyaman daun di pintunya ya? Mustika kaget. Iya, dari mana mak tahu? Jangan kau sentuh jimat itu. Jangan sekali-kali kau buka ruangan di balik pintu itu, nak. Rumah itu bukan rumah biasa. Dulu pemiliknya seorang dukun sakti. Ia diburu karena melakukan pesugihan. Katanya, ia tak mati. Hanya disembunyikan dari dunia.
Mustika merinding. Maksudnya, disembunyikan? Bisiknya. Mak Rondo tidak menjawab. Ia hanya menatap Mustika sambil menyodorkan seutas benang hitam dan berkata, "Ikatkan ini di pergelangan tanganmu. Kalau mulai terasa panas, jangan tinggal di rumah itu lagi." Malamnya Mustika diam-diam mengikat benang itu di tangan. Awalnya tidak terasa apa-apa. Tapi begitu mendekati tengah malam, terasa hangat. Lalu semakin panas. Seperti bara, Mustika mencabutnya dengan panik. Dan saat itu juga, terdengar ketukan keras dari arah gudang yang terkunci. 3 kali. Pelan. Tapi berat. Jaka tidak di rumah. Ia belum kembali sejak sore. Mustika duduk di kamar, berusaha menahan rasa takut yang menggigit. Tapi ia tahu, apapun yang ada di balik pintu itu, ingin keluar. Dan mungkin, ia sedang menunggu Mustika membuka pintunya. Mustika tidak tidur malam itu. Ia duduk berselimut di sudut kamar, lampu minyak menyala redup, telinganya siaga. Ketukan dari pintu gudang memang berhenti, tapi hawa dingin yang merayap dari arah lorong belum juga pergi. Pagi datang seperti tak diinginkan. Cahaya matahari yang biasanya menenangkan justru membuat rumah itu terasa lebih tua, lebih rapuh, seperti bangunan yang menanti ambruk. Jaka pulang menjelang siang, wajahnya terlihat lelah. Mustika menunggu sampai ia selesai makan, lalu langsung menatapnya serius. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu," katanya tanpa basa-basi. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ada di balik pintu itu." Jaka terdiam cukup lama. Lalu ia berdiri dan mengambil sesuatu dari laci meja. Sebuah buku tua dengan kulit keras dan berdebu. "Kalau kau ingin tahu, baca ini. Tapi jangan pernah buka pintu itu. Belum saatnya." Mustika membaca buku itu sepanjang sore. Isinya adalah tulisan tangan kuno, berbahasa Jawa campur Melayu. Ia menemukan cerita tentang seorang lelaki bernama Reksatmaja, dukun sakti dari zaman kolonial yang memiliki ilmu pemikat dan kekayaan dari makhluk halus. Tapi saat muridnya mengkhianati dan membuka pintu rahasia miliknya, kutukan turun. Siapapun yang membuka pintu itu tanpa izin akan menjadi bagian dari penjaga rumah selama 100 tahun. Di lembar terakhir, Mustika menemukan gambar sketsa wajah Reksatmaja. Ia mematung. Gambar itu, meski usang, jelas menyerupai Jaka. Tidak, itu bukan menyerupai. Itu memang Jaka. Tangannya gemetar saat menutup buku. Ia menatap suaminya yang duduk tenang di luar, membelai seekor kucing hitam yang entah dari mana datangnya. "Siapa kamu sebenarnya?" gumam Mustika, lebih kepada dirinya sendiri. Dan malam itu ia bermimpi. Dalam mimpi, ia berdiri di depan pintu gudang, memegang kunci. Sementara suara dari dalam berbisik pelan, tapi jelas. "Buka." Sebelum semuanya terlambat. Sejak membaca buku tua itu, Mustika mulai menjaga jarak. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Suami yang selama ini ia anggap hanya pria sederhana dengan masa lalu kelam, kini tampak seperti teka-teki hidup. Apakah mungkin Jaka bukan manusia biasa? Saat senja merayap, Mustika memberanikan diri duduk berhadapan dengan Jaka di ruang tengah. Api di tungku belum sepenuhnya padam, memberi sedikit kehangatan di tengah keheningan. "Aku membaca semuanya," ujar Mustika pelan. "Buku itu, tentang Reksatmaja." Jaka menatapnya, tenang. "Terlalu tenang. Jadi kamu tahu, kamu bukan keturunan Reksatmaja, kan? Kamu dia sendiri?" Hening, hanya bunyi ranting jatuh di luar rumah. "Aku tidak abadi, Mustika," jawab Jaka akhirnya. "Aku terjebak. Dulu, saat aku masih manusia biasa, aku dijebak oleh orang yang menginginkan warisan ilmu guruku. Aku membuka pintu itu, dan sejak saat itu, waktuku berhenti." Ia menghela napas. "Aku hidup dalam lingkaran kutukan. Terlihat menua, tapi tak pernah benar-benar mati. Setiap 77 tahun, aku harus menikah agar jiwaku tidak ditarik ke balik pintu itu." Mustika terdiam. "Lalu, aku ini apa? Penyelamatmu?" "Bukan.
jawab Jaka dengan lembut. Kau adalah kesempatan terakhirku. Jika kau mampu bertahan dan tidak membuka pintu itu selama 14 hari setelah pernikahan, kutukanku akan terlepas. Tapi jika tidak, Mustika menelan ludah. Apa yang terjadi jika aku membuka pintu itu? Jaka menatap lurus ke matanya. Kau akan menggantikanku. Tubuh Mustika terasa ringan, seolah jiwanya mulai bergeser dari tempatnya. Jaka bangkit dan mendekatinya, lalu menggenggam tangannya. Aku tidak ingin kau menjadi korban, tapi kau harus percaya padaku sampai hari ke-14. 2 hari lagi, Mustika. 2 hari lagi semua ini akan selesai. Mustika hanya mengangguk, tapi di balik anggukan itu, pikirannya penuh pertanyaan. Jika semua ini benar, kenapa suara dari balik pintu terus memanggil namanya? Dan kenapa ia mulai merasa pintu itu seperti menariknya, seolah menunggu sesuatu? Hari ke-13. Langit di atas rumah itu terus mendung, seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tua. Mustika gelisah sepanjang hari. Sejak pagi, pintu gudang terus bergetar pelan, seperti seseorang mengetuk dari dalam, tidak kasar tapi konsisten. Kadang disertai bisikan, kadang sekadar bunyi samar seolah seseorang bernapas berat di balik kayu tua. Jaka tak ada di rumah hari itu. Ia meninggalkan pesan di kertas kecil. Aku harus menyelesaikan satu hal sebelum hari ke-14. Jangan buka pintu itu. Jangan hiraukan suara apapun. Aku percaya padamu. Tapi Mustika semakin sulit menahan diri. Ruangan itu seperti berbicara langsung ke dalam pikirannya, memanggil namanya dengan lembut, penuh bujukan. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Lampu minyak berkedip-kedip seolah kehabisan napas. Mustika duduk di depan pintu gudang, hanya berjarak 1 meter dari gembok dan jimat daun kelapa yang mulai mengering. Mustika, suara itu jelas. Tidak lagi berbisik, tapi lembut seperti suara seorang ibu. Ia memejamkan mata. Nafasnya tercekat. Mustika, anakku, bukalah. Kau tidak akan tersakiti. Kau hanya akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Tangan Mustika gemetar. Dalam dirinya, seolah ada 2 kekuatan berperang. Logika dan rasa penasaran, ketakutan dan keyakinan, cinta dan sesuatu yang tak bernama. Tangannya bergerak, nyaris menyentuh gembok. Namun tiba-tiba, brak, pintu depan terbuka keras. Jaka masuk, wajahnya pucat, tubuhnya dibalut kabut tipis entah dari mana datangnya. "Jangan!" teriaknya. "Kau hampir melakukannya! Kau hampir menggantikanku!" Mustika terlonjak mundur. Tangannya terangkat di udara, tak jadi menyentuh gembok. Jaka berlari dan memeluknya. Detik itu juga, suara dari balik pintu berubah, tidak lagi lembut, tapi menggeram, marah. "Aku tak akan menyerah," desis suara itu. Waktu kalian hampir habis. Jaka membawa Mustika masuk ke kamar. Ia menggambar lingkaran dari garam dan arang di lantai, dan meminta Mustika duduk di tengahnya. "Kita harus bertahan 1 malam lagi, hanya 1. Kalau kita bisa melewati malam ini, pintu itu akan kehilangan kekuatannya, dan aku akan bebas." Tapi Mustika tahu, malam itu bukan malam biasa, itu adalah malam penghabisan, malam ujian terakhir. Dan pintu itu belum selesai dengan mereka. Malam ke-14. Di luar, angin melolong. Awan bergulung pekat menutupi bulan, dan rumah tua itu bergetar pelan, seperti makhluk hidup yang menahan napas. Mustika duduk di dalam lingkaran garam dan arang, sementara Jaka duduk memejamkan mata. Mulutnya komat-kamit merapalkan doa yang tak Mustika mengerti. Jam menunjukkan pukul 12:10, pintu gudang terbuka sendiri. Gemboknya jatuh. Jimat di atas pintu terlepas dan terbakar dengan api biru, senyap tapi nyata. Mustika terpaku. Dari balik pintu itu, kegelapan menyembur seperti kabut tebal. Dan dari sana, keluar sosok tinggi berbalut kain putih, wajahnya samar, tapi bermata kosong. Sosok itu bukan manusia, tapi juga bukan hantu.
Itu adalah penjaga kutukan. Makhluk itu menatap Jaka, lalu Mustika, kemudian berkata dengan suara dua lapis, suara lelaki dan perempuan menyatu. Satu jiwa, salah satu harus tinggal. Mustika menoleh ke Jaka, mata mereka bertemu. Tidak ada waktu untuk bertanya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Aku akan pergi, kata Jaka lembut, sambil tersenyum. Kau tidak seharusnya ikut terjebak dalam ini. Mustika menggeleng keras. Kita sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan biarkan kamu pergi begitu saja. Jaka berdiri, melepaskan dirinya dari lingkaran dan melangkah ke arah makhluk itu. Namun tiba-tiba, Mustika bangkit dan berteriak. Ambil aku saja. Makhluk itu mendekat, lalu berhenti. Lalu, dengan kekuatan yang tak terlihat, sebuah cahaya putih menyelimuti ruangan. Mustika terhempas ke lantai. Ketika ia membuka mata, rumah itu sunyi. Pintu gudang tertutup kembali. Gembok terpasang. Jimat tergantung seperti sedia kala. Tidak ada kabut. Tidak ada Jaka. Rumah itu kosong. Mustika mencari ke seluruh sudut. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak jejak. Tidak suara. Tidak bahkan sehelai rambut Jaka pun tertinggal. Ia kembali ke rumah ibunya beberapa hari kemudian. Diam. Tidak berkata sepatah kata pun tentang apa yang terjadi. Setiap malam Mustika duduk di depan, cermin tua di kamarnya, menatap bayangannya sendiri. Tapi kadang, di pantulan cermin itu, ia melihat sosok pria tersenyum lembut di belakangnya. Sosok yang sangat ia kenal. Jaka. Dan ketika malam sunyi benar-benar datang, suara lembut kadang terdengar di telinganya. Aku masih di sini, hanya di sisi yang berbeda. Dan sejak malam itu, Mustika tak pernah benar-benar hidup seperti sebelumnya. Ia memang kembali, ia memang selamat. Tapi sebagian jiwanya, entah tertinggal di rumah tua itu, atau tetap bersama Jaka, di sisi lain dari pintu yang tak seharusnya pernah dibuka. Sekarang, rumah itu berdiri kosong. Tapi kadang, di malam-malam tertentu, warga desa mengaku mendengar suara bisikan dari dalam. Memanggil nama Mustika. Kalian percaya? Semua itu terinspirasi dari cerita sahabat tajuk misteri, atau mungkin ada bagian dari cerita ini yang berasal dari kisah nyata yang tak pernah terungkap? Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita misteri lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya kalian nggak ketinggalan, karena bisa jadi cerita berikutnya justru terjadi dekat dengan kalian.